Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffer 5. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang injeksi di bokong atau injeksi intramuskular. Karena banyak teman-teman yang menanyakan di kolom komentar ya. Pertanyaan yang paling sering itu, apakah tidak apa-apa kalau setelah injeksi itu bekas injeksinya bengkak, terasa nyeri, sakit, kadang sampai beberapa hari, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan ya teman-teman. Jadi sebelum kita bahas apakah itu bahaya atau tidak, kita harus paham dulu suntikan atau injeksi yang dilakukan di bokong atau yang sering ditanyakan ini injeksi KB ya. Injeksi KB yang dilakukan di bagian bokong itu namanya injeksi intramuskular. Rute injeksinya intramuskular namanya ya, yaitu injeksi ke dalam otot. Jadi suntikan atau injeksi itu kan ada banyak rutenya. Ada yang di bawah kulit, ada ke dalam vena pembuluh darah, ada yang ke jaringan lemak, dan yang tersering itu salah satunya ke intramuskular, yaitu injeksi ke dalam otot. Nah, seperti yang ditanyakan ini. Jadi, apakah tidak apa-apa bengkak setelah injeksi di bokong? Itu tergantung bengkaknya dan juga lama bengkaknya ya teman-teman. Jadi saat proses injeksi itu ya teman-teman bisa lihat ini bagian bokong dan ini ada nampak pembuluh darahnya. Untuk area injeksinya mungkin kita sudah menjelaskan di video sebelumnya ya. Area injeksi yang di bokong itu injeksi intramuskular, yaitu di bagian bokong yang terdapat banyak ototnya dan sedikit lemaknya. Kalau ini bokongnya teman-teman, lebih tepatnya itu lokasi injeksinya itu di sini, di bagian atas. Oke teman-teman, kita ulang sedikit agar lebih ingat lagi mungkin. Ini adalah gambar bagian bokong ya teman-teman. Area injeksi di bokong itu di sini ya teman-teman. Cara melihat area injeksi itu kalau bagi kita petugas kesehatan yang melakukan injeksi, ini kan dibagi 4, jadi 4 kuadran. Tarik garis tengah vertikal dan horizontal. Dan di bagian otot sini, di bagian otot gluteus medius namanya, atau bagian upper lateral quadrant, bagian bokong ya. Nah di sini sudah tertulis jelas. Jadi di bagian sini, karena di sini terdapat banyak ototnya, kalau kita suntik di tengah-tengah di bawah ini dikhawatirkan kena saraf skiatik atau ada yang namanya otot piriformis. Kalau kena itu bisa terasa nyeri berat, dan obatnya pun kurang efektif karena tujuan obat kan masuk ke dalam otot. Kalau di sini itu banyak lemaknya. Langsung saja ke intinya. Jadi kenapa bisa terjadi bengkak setelah injeksi di bokong khususnya atau injeksi KB? Kenapa bisa terjadi bengkak? Jadi terjadi bengkak itu hal yang sering ya teman-teman. Makanya mungkin banyak teman-teman yang nanya di kolom komentar. Jadi itu hal yang sering terjadi. Apalagi injeksi KB. Injeksi KB kan injeksi yang dilakukan berulang. Ini kita jelaskan sedikit proses injeksi ya. Jadi kita sudah menentukan area injeksinya, kita sudah mengupload obat yang akan kita injeksi, dan sudah menentukan areanya. Sebelum injeksi kan kita melakukan desinfeksi. Desinfeksi itu tujuannya agar area yang kita injeksi ini bersih dan terhindar dari resiko infeksi. Kenapa demikian? Kalau di area kita injeksi ini banyak kumannya, saat kita injeksikan itu kan menusuk jarum ke dalam tubuh. Apalagi injeksi intramuskular. Injeksi yang paling dalam tusukan itu adalah injeksi intramuskular ya teman-teman. Kenapa? Karena otot itu ada di bagian dalam. Pertama kan jarum ini menembus bagian kulit saat kita tusuk, setelah itu jaringan lemak, sebelum itu ada pembuluh darah mungkin, setelah jaringan lemak baru masuk ke otot. Jadi injeksinya harus dalam, makanya disuntikan sampai habis jarumnya biasanya. Dan jarum injeksi intramuskular itu panjang-panjang ya. Kurang lebih panjangnya itu 3 cm atau 2,5. Beda dengan injeksi subkutan atau injeksi intrakutan. Lalu kenapa bisa terjadi bengkak? Kan saat kita injeksikan ini kan terjadi luka nih saat kita tusuk. Proses penyembuhan luka itu, walaupun lukanya kecil ya, saat kita tusuk, salah satunya radang. Dan kenapa ada yang tidak bengkak? Ada yang tidak bengkak, ada yang bengkak. Itu tergantung situasi ya teman-teman.
kalau saat kita injeksi, saat kita tusuk, faktor-faktor yang menjadi bengkak nih, salah satunya. Jarumnya mungkin tumpul, bisa saja jarum ini tumpul daripada biasanya. Itu mungkin faktornya jarang ya. Atau jarumnya ini ada masa kadaluarsanya. Setelah itu, di bagian bokong ini kan banyak bakteri-bakteri ini. Ini salah satu area yang lembab pada tubuh kita. Jadi kan banyak nih bakterinya. Walaupun udah kita disinfektan, mungkin tidak maksimal bersihnya. Bakterinya itu kan banyak dan tidak mati semua saat kita desinfektan. Jadi saat kita tusuk jarumnya, bisa saja bakteri ikut masuk bersama ke dalam tubuh kita. Jadi saat tubuh kita luka, ada bakteri yang masuk, itu tubuh kita untuk membunuh bakteri itu dan menyembuhkan luka itu, dia menghasilkan sel-sel darah putih yang membunuh bakteri, yang membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, yang membunuh bakteri-bakteri itu. Jadi terjadilah peradangan. Peradangan itu adalah awal proses penyembuhan luka. Dan tanda-tanda peradangan itu ditandai ada 5 yang sudah pernah kita bahas, yaitu yang pertama itu rubor. Rubor itu kemerah-merahan. Jadi bagian luka kita atau bagian injeksi ditusuk tadi mungkin bisa kemerah-merahan. Yang kedua tumor. Tumor itu adalah bengkak atau swelling. Jadi ada bengkak, itu dia makanya bengkak. Karena itu salah satu tanda radang. Yang ketiga color yaitu panas, ada kemerah-merahan. Makanya ada yang komen terasa bengkak dan agak panas. Dan yang keempat itu dolor. Dolor itu rasa nyeri ya, pain. Rasa nyeri. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda radang itu adalah fungsiolaisa. Kehilangan fungsinya. Jadi hilang fungsi. Itu mungkin radang di bagian-bagian sendi atau di bagian anggota pergerakan. Jadi kan salah satu kalau radang di area-area sendi seperti di pergelangan tangan atau pergelangan kaki itu kan kita akan sulit untuk menggerakkannya, jadi fungsinya hilang saat peradangan tersebut. Mungkin kalau di bokong itu fungsi bokong itu untuk apa ya? Untuk duduk. Jadi saat kita duduk mungkin terasa sakit. Jadi fungsinya bisa terganggu. Oke teman-teman, jadi ada 5 ya tanda peradangan: rubor, kemerahan, tumor, bengkak, kolor, panas, dolor, nyeri, dan yang terakhir fungsiolaisa, gangguan pada fungsi. Oke teman-teman, itu dia penyebabnya kenapa banyak kasus yang bengkak setelah diinjeksi. Dan apakah aman bengkak tersebut? Kalau bengkaknya sesuai tanda-tanda radang itu kan biasanya 2-4 hari. Kalau dalam 1 minggu hilang bengkaknya, hilang nyerinya, dalam 4 hari nyeri salah satu tanda-tanda yang 5 tadi udah hilang, itu aman. Dan mungkin dalam 2 minggu itu semua tanda-tanda yang 5 tanda tadi sudah hilang. Itu masih tergolong bengkak yang aman. Karena wajar saja ya teman-teman bengkak di area injeksi tadi. Karena kita melukai tubuh kita, kan ini kita tusuk dengan jarum sampai habis, sampai seperti ini. Kenapa kasusnya sering terjadi pada suntik KB? Itu disebabkan salah satunya suntik KB itu kan suntik yang berulang, yang dilakukan berulang-ulang. Jadi resiko bengkak tadi, radang tadi tentu saja lebih tinggi. Dan juga penyebab lain bengkak itu bisa saja infeksi ya teman-teman. Setelah terjadi proses peradangan tadi untuk menyembuhkan luka, ternyata bakterinya atau kumannya tidak dibunuh semua oleh tubuh kita, oleh sel darah putih tadi. Makanya bengkaknya, inflamasinya itu lebih lama. Itu terjadi infeksi yang kecil biasanya, itu juga aman, lama-lama juga akan sembuh. Tetapi yang bahaya itu mungkin kalau sudah berbulan-bulan bengkak di bekas injeksinya, bengkak masih terasa nyeri, sakit, itu sudah berbulan-bulan, sudah 3 bulan misalnya, intinya sudah lebih dari sebulan lah, itu harus diperiksakan langsung ke dokter atau ke fasilitas kesehatan ya, agar bisa dideteksi penyebabnya. Jadi yang bisa menentukan bahaya atau tidaknya ya orang tenaga kesehatan yang melakukan injeksi tersebut.
yang memeriksa langsung ya teman-teman. Jadi itu dia. Kalau cuman radangnya dalam 1 sampai 2 minggu, itu masih dibilang aman lah. Biasanya pun paling cepat tuh 3 hari atau di 2 hari, 4 hari itu sudah hilang. Jadi itu salah satu penyebabnya teman-teman. Penyebab pertama karena mungkin area bokong kita memang area tubuh yang salah satu paling banyak bakterinya yaitu area ini ya teman-teman. Area ini kenapa? Karena dia kan sering berkeringat nih. Sering berkeringat dan lembab kan banyak bakteri. Oke teman-teman. Jadi penyebab bengkaknya itu bisa terjadi karena adanya peradangan, karena kurang bersih di area yang injeksinya. Yang lebih parahnya yaitu terjadi infeksi, teman-teman. Dan juga ada faktor lain yang menyebab bengkak, bukan dikarenakan suntikan aja, mungkin karena adanya kista di sini atau karena adanya memang saat setelah injeksi itu ada tumor atau apa. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan ya. Tapi faktor yang paling sering tadi peradangan sama infeksi. Kalau masih sekitar 1-2 minggu itu masih aman. Kalau sudah lebih sebulan itu harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit agar bisa ditentukan bahaya atau tidaknya pembengkakan atau benjolan setelah injeksi KB atau injeksi intramuskular yang dilakukan di area bokong. Saya pernah dapat kasus ya teman-teman. Ini bukan injeksi KB, ini injeksi obat TB. Obat TB itu kan diminum selama 6 bulan, obat minum seharusnya. Yang pertama itu diberikan kan obat minum berupa tablet selama 6 bulan tidak boleh putus agar kuman-kuman TB-nya itu semua mati di bagian paru-paru, kuman-kuman yang di paru-paru itu bakterinya. Kalau kita obatnya putus, jadi bakterinya itu bisa resistensi, tidak mati. Jadi pasien tersebut tidak tuntas minum obat selama 6 bulan berturut-turut. Sehingga resistensi terhadap obat minum itu dan dialihkan obat yang dosis lebih kuat lagi, obat injeksi. Jadi diinjeksikan itu harus diinjeksikan setiap hari pasiennya. Bayangkan teman-teman, ditusuk bokongnya setiap hari, bagaimana jadinya? Kasus yang saya dapat itu, bokong sebelahnya itu sudah lembam-lembam, sudah biru-biru ya teman-teman. Sudah nampak biru-biru, lembam-lembam. Walaupun kita hari pertama mungkin di sini, besok di sini, setelah itu di sini lagi. Jadi kalau setiap hari itu memang resikonya lebih tinggi untuk bengkak atau nyeri. Namanya aja ditusuk ya, makanya nyeri. Dan juga injeksi KB mungkin sering juga ya. Jadi solusinya sebelum injeksi itu ya kita mandi, mungkin setelah mandi ya. Kalau setelah mandi kan bakterinya sudah berkurang. Selain itu jangan di area yang sama di injeksinya. Misalnya sebelumnya kan bokong sebelah kanan, misalnya berikutnya yang sebelah kiri kayak gitu. Jadi resikonya lebih kecil. Intinya kalau nyeri atau bengkak itu hal yang umum terjadi, sering terjadi dan cenderung tidak berbahaya ya teman-teman. Semoga jawaban ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jika ada yang salah jangan lupa komentar di bawah atau membenarkan ya. Ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar maksudnya. Terima kasih banyak telah menonton dan terima kasih banyak telah bertanya atau buat teman-teman yang sudah komen di channel Rafael 5 ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.